Ketua jamin 100% kalian akan berhasil menjadi seorang konten kreator kalau kalian melakukan ini, kawan-kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda, abang-abang, tante-tante, om-om, kakek-kakek, nenek-nenek, seluruh dunia yang selalu menonton video Ketua. Jika kalian membangun sebuah akun, jika kalian ingin menjadi konten kreator, kalian perlu melakukan hal ini, kalian perlu mengasah hal ini supaya ini menjadi salah satu pondasi terpenting untuk mencapai kesuksesan. Di mana sekarang ada konten kreator yang nggak mau sukses, hanya iseng-iseng doang, nggak ada, kawan-kawanku. Yuk kita simak, kalian dengarkan dan kalian aplikasikan dari sekarang. Jangan males, jangan nggak percaya diri, jangan males belajar, karena hal itu akan mempersempit kesempatan kalian untuk sukses. Belajar bareng di Ketua Jan. Teman-temanku semua yang akan Ketua bahas kali ini itu cukup menarik sekali. Pernahkah kalian berpikir kenapa Deddy Corbuzier itu kepalanya botak? Kemudian kenapa seorang Mak Betty itu menjadi karakter yang perempuan, yang cerewet, yang celoteh-celoteh? Kenapa kalian berpikir bahwasannya Ketua nggak mangkas rambut dan rambut Ketua ini kok keribu aja gitu, keriting-keriting? Pernahkah kalian berpikir seperti itu? Teman-temanku, ini ada kaitannya dengan personal branding. Apa sih itu personal branding? Tak apapun kalimatnya itu. Personal branding itu adalah, teman-temanku, bagaimana caranya orang lain itu bisa mengenali kita. Bayangkan kalian menjadi seorang konten kreator kalau tidak dikenali karena karakternya. Padahal seorang konten kreator itu harus dikenali terlebih dahulu supaya dia bisa dikenali secara luas lagi, kawan-kawanku. Misal ada satu orang yang mengenali, kau kenal sama si Borjong Kampret. Siapa si Borjong Kampret itu? Itu loh yang alisnya tebel kali itu sampai ke kuping. Kan kayak gitu. Jadi ketika kita sudah dikenali satu orang saja, itu akan merambat ke orang-orang yang lain walaupun mereka belum kenal. Jadi tips dari Ketua mulai dari sekarang, bangunlah personal branding kalian, bangunlah karakter kalian supaya kalian bisa dikenali oleh orang. Bagaimana caranya, teman-temanku? Kalian bisa memanfaatkan berbagai hal. Misal dari pakaian kalian, entahnya kalian ngonten pakai jilbab yang itu-itu aja. Itu adalah personal branding. Sampai orang bilang nanti, ih jilbabnya nggak pernah dicuci Kak Penny nih. Misal kayak gitu. Atau kalian bisa menggunakan suara. Suara Ketua pasti sudah melekat di telinga kalian karena memang begini karakternya. Kalau kalian yang memiliki suara yang menye-menye, manfaatkan aja suara menye-menye itu. Misal seperti ini. Aku adalah orang terganteng di dunia. Tapi terus-teruslah seperti itu. Buatlah video yang seperti itu. Jangan kalian merasa kecil hati karena kalian berbeda. Karena perbedaan itulah yang membuat orang mengenali kalian. Kemudian, apa fungsinya orang kenal sama kita, Ketua? Weh, orang begitu kenal sama kita, karakter kita di setiap akun kita, orang akan tidak sulit ketika kita berpindah ke platform lain. Ketika kita membangun akun yang baru, orang tidak akan sulit mengenali kita karena kita sudah dikenali secara fisik, secara suara, dan lain sebagainya. Jadi, personal branding ini sangat penting. Dari sekarang buat kalian yang akunnya masih sepi banget, coba kalian pikirkan kembali. Apakah kalian sudah dikenali oleh orang lain? Buat kalian yang penontonnya tiba-tiba meledak, kemudian tiba-tiba sepi, coba pikirkan kembali. Apakah personal branding kalian memang sudah melekat di akun kalian masing-masing? Ini terjadi karena apa, kawan-kawanku? Nonton yang tiba-tiba meledak kemudian sepi, itu bisa terjadi karena mereka hanya mengenali berdasarkan konten yang meledak tersebut. Misal, kawan-kawanku, kalian itu sehari-hari isinya edukasi. Tiba-tiba kalian mengupload video yang re-upload, yang isinya bukan edukasi, meledak, boom, banyak penontonnya. Tema edukasi tadi yang kalian buat itu akan ikut naik? Tidak. Mereka akan mengenali, kawan-kawanku, di video yang meledak tadi. Jadi, personal branding adalah salah satu hal yang paling penting yang harus kalian bangun, yang harus kalian miliki di akun kalian. Bukan berarti harus kaya personal branding kalian, enggak. Si miskin juga bisa menunjukkan bahwasannya dia adalah konten kreator miskin yang berbakat. Terima kasih, saya berjumpa lagi di video berikutnya, kawan-kawanku. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini bisa kalian aplikasikan di akun kalian masing-masing. Apakah suara menjadi faktor ketidaktertarikan orang lain, kawan-kawanku? Jawabannya adalah tidak. Suara itu bisa menjadi karakter bagi kalian masing-masing. Ada yang suaranya ilik, 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 ilik. Ada yang ada yang mungkin kayak Ketua seperti itu. Tetapi yang membuat orang tidak tertarik adalah intonasi dari suara tersebut. Coba kalian pikirkan sekarang ya, teman-temanku. Kalau Ketua ngomongnya kayak gini, kawan-kawanku semua, ya jadi konten kreator itu harus bagus ya. Tapi kalau Ketua buat seperti ini, kawan-kawanku semua, ketika kalian menjadi seorang konten kreator, kalian harus bisa memperdulikan. Nah, berbeda kan? Artinya, karakter suara itu tidak mempengaruhi orang tertarik atau tidak, tetapi intonasi suara yang membuat orang tidak tertarik terhadap suara kalian. Kalian harus tahu terlebih dahulu, teman-temanku, apa itu FYP. Apakah harus jumlahnya besar,
Kemudian bagaimana cara kerja FYP tersebut? Teman-temanku, ketua akan ambil contoh salah satu konten kreator juga pemula. Tiba-tiba video itu lewat di beranda ketua. Ketua akan tunjukkan terlebih dahulu kepada kalian seperti apa video tersebut dan berapa jumlahnya. Ini adalah salah satu contoh video yang FYP, berarti disebarkan ke beranda orang yang belum mengikuti bahkan belum pernah menonton video tersebut. Nah, ketua lihat Bang Aris Baik ini, kemudian ketua klik videonya. Mana nih yang sudah FYP tadi? Ternyata ini teman-temanku masih 500-an lebih penonton. Ya, kemudian kita lihat, inilah dia. Kalau video ini menarik benar, pasti akan meledak lebih jauh lagi teman-temanku. Jadi, FYP itu bukan berdasarkan angka, tapi sudah didistribusikan. Jadi teman-temanku, FYP itu bukan berdasarkan jumlah ya teman-temanku. FYP itu artinya video kita didistribusikan terlebih dahulu oleh sistem. Lalu kenapa video itu kalau sudah FYP tidak berkembang ketua? Penontonnya tidak banyak. Jawabannya adalah satu, video itu belum terlalu menarik sehingga memancing audiens untuk berinteraksi di video kita. Misal video tersebut lewat, kemudian memang sungguh menarik, orang banyak mengklik video ataupun postingan kita tersebut ketika lewat di beranda orang, maka semakin banyak reaksi yang dilakukan oleh orang lain akan mempercepat dan memperluas video atau postingan kita tersebut sehingga semakin banyak penonton dan didistribusikan semakin luas. Jadi kalau ada banyak orang yang mengatakan bahwasannya FYP itu jumlahnya harus besar, tidak teman-temanku. For your page, beranda yang disarankan. Ketika videonya sangat menarik, maka kesempatan untuk video tersebut viral, lebih luas, lebih banyak penonton akan semakin besar. Jadi tugas kita teman-temanku seperti yang sudah ketua sampaikan, buatlah video semenarik mungkin yang mampu membuat orang untuk mengklik video kita, menonton video kita lebih lama dari awal sampai akhir, serta berinteraksi di video kita. Sampai sini paham teman-temanku?